ya, bahwa banyak sekali distributor yang bisa jualan melalui online dan peninggi badan, ya. Dan yang kedua itu tadi Pak Johan Wijaya Bapak Ibu yang menemukan. Yang kedua ada Land App Bapak Ibu yang ditemukan oleh Pak Andika Putra, ya. Jadi memang kita jangan sampai nyaman di pola yang hari ini sudah kita lakukan. Karena ketika kita berbicara soal online, Bapak Ibu, itu adalah fleksibel. Jadi hari ini yang bagus dengan cara apa, bulan besok kita nggak tahu cara yang bagus seperti apa. Tapi maksud saya, bukan kita menggantikan pola kita hari ini. Mungkin hari ini Anda bagus di Facebook, mungkin hari ini Anda bagus di Instagram. Bukan artinya Anda tinggalkan Instagram dan Facebook lalu mencari pola jualan baru, bukan. Tapi maksud saya adalah menambah pola yang sudah ada. Anda hari ini jualan di Instagram, Anda jualan di Facebook, lalu Anda mulai belajar cara-cara baru. Ya, salah satu contohnya adalah mungkin TikTok, ya kan? Atau misalkan ya banyak lah, ya banyak hal-hal yang bisa kita ulik untuk menjadi omset, Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi kita berbicara soal omset. Nah, bagaimana kita berbicara soal masa? Karena aset tidak akan terjadi kalau misalkan kita tidak ada jaringan, Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah berbicara bagaimana penguasa omset di 2020. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana menjadi penguasa masa atau jaringan di tahun 2020. Ini gambar ini saya ambil ketika VS terakhir kami di Bandung. Kurang lebih sekitar 5.000 orang berkumpul di Sabuga saat itu. Dan saya yakin ketika kita menerapkan apa yang disaringkan pada CPD hari ini, insya Allah VS seperti ini akan ada di kota-kota Anda, Bapak Ibu ya. Amin. Nah, yang pertama adalah mau nggak mau, suka nggak suka, Anda harus menjadi gold planner, Bapak Ibu. Karena saya yakin orang yang presentasi 10 kali per bulan sama orang yang presentasi 50 kali per bulan, pasti hasilnya juga akan berbeda, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, ketika Anda ingin menguasai masa, Anda harus menjadi gold planner, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kuasai pangsa pasar yang berbeda. Hari ini, saya banyak sekali ketemu sama grup saya, mereka konsultasi, Pak, Tiansi susah banget sekarang. Kenapa? Udah banyak yang tahu, Pak. Saya tanyain, prospek Tiansi udah tahu. Kenapa? Karena mungkin segmentasi kita hanya satu, yaitu anak muda, anak-anak SMA dan anak-anak kuliah. Artinya apa? Itu semua sudah tahu nih. Nah, kenapa enggak kita mulai coba cari pangsa pasar yang berbeda? Kita cari segmentasi yang berbeda. Contoh, ojek online, se-Bandung Raya, ya kan? Atau misalkan ibu-ibu arisan, ya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Anda mengatakan bahwa semua orang sudah tahu Tiansi, coba Anda misalkan ke kafe, Anda tanya ke pelayannya, Mbak tahu Tiansi? Mungkin kebanyakan dari mereka belum tahu Tiansi. Mungkin karena kita hanya bermain di satu segmen yang sama, ya. Kalau misalkan hari ini anak-anak muda sudah mulai banyak Bapak Ibu menjalankan bisnis Tiansi, kenapa enggak kita coba dengan segmentasi yang berbeda, ya. Lalu yang ketiga, lakukan lebih cepat dan lebih banyak. Ini adalah hukum wajib Bapak Ibu, nggak bisa dilawan ya. Jadi memang siapapun yang melakukan lebih cepat dan lebih banyak akan mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih banyak lagi Bapak Ibu. Nah, lalu yang keempat, memiliki pertemuan yang berkualitas ya. Jadi walaupun tim saya juga cukup banyak anak-anak muda Bapak Ibu, bahkan mendominasi, tapi saya selalu menekankan bahwa yuk sama-sama kita bikin pertemuan yang profesional, dimulai dari pakaian, tata bahasa, ya impact-nya, sikapnya, waktunya. Karena apa? Karena kita pengen pertemuan-pertemuan yang berkualitas. Ketika kita memiliki pertemuan yang berkualitas, Bapak Ibu, itu artinya prospek kita juga pasti akan nyaman di pertemuan itu, ya. Lalu selanjutnya fokus pada pengembangan diri. Nah, ini yang selalu saya bawel kepada grup saya. Kenapa? Karena banyak terjadi, Bapak Ibu, orang bergabung sama bisnis kita itu bukan karena Tiansinya. Tapi orang bergabung di bisnis ini itu mungkin karena siapa yang ngajaknya. Saya punya pengalaman Bapak Ibu, si A dia ngajak si C, ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah si C ini menolak, si C menolak si A. Tapi beda halnya ketika si B memprospek si C. Si C ini dia tertarik menjalankan bisnis ini. Padahal yang dijelaskan sama-sama Tiansi, produknya sama-sama kalsium, ya kan? Kenapa ke si A nolak, ke si B dia join? Karena mungkin secara sikapnya berbeda. Si A mungkin ada bahasa yang memaksa, ya. Sedangkan si B, ya dia lebih belajar tentang bagaimana untuk mengambil hati orang, ya. Jadi memang ketika kita pengen punya jaringan yang besar, kita fokus pada pengembangan diri. Jangan sampai ketika orang nolak kita terus, dasar kuadran kiri. Jangan sampai kita menyalahkan prospek kita, Bapak Ibu. Yang harus kita salahkan pertama adalah diri kita. Mungkin penyampaian kita belum benar, Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir, milikilah leader di 4 kaki yang berbeda.
4 leader Bapak Ibu, bukan 4 orang ya. Jadi harus punya 4 leader. Nah, leader ini ya orang-orang yang ini adalah mesin Bapak Ibu. Tadi kalau misalkan saya bisa kutip dari kata-katanya Pak Rocky bahwa ini orang-orang yang memang pelaku-pelaku home meeting Bapak Ibu. Jadi pelaku home meeting ini adalah mesin kita untuk menjalankan bisnis ini. Jadi seberapa besar aset Anda di bisnis ini, itu adalah dari seberapa banyak pelaku home meeting di jaringan Anda. Jadi makanya kami itu sangat konsentrasi sekali terhadap bagaimana penumbuhan orang-orang yang bisa home meeting Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk di Juli ini, nah ya kan saya yakin goals Anda mungkin sama-sama menjadi Crown Above ya Bapak Ibu, Crown Ambassador Majesty. Nah, bagaimana ini biasanya saya terapkan di grup Bapak Ibu. Sekali lagi jangan ambil konsultasi di depan layar. Ini hanya budaya kami ya ketika kami menjalankan bisnis ini. Jadi kami dibagi dua fase Bapak Ibu ya. Fase pertama itu adalah di minggu pertama. Nah, di minggu pertama itu kami fokus sekali terhadap yang namanya jaringan. Kenapa? Karena di kami itu merekrut jaringan dengan menambah omset itu adalah sesuatu aktivitas yang berbeda. Karena ketika ada orang yang bergabung itu belum tentu mereka menghasilkan omset. Karena mereka bergabung itu biasanya mereka tanpa membership Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah suatu aktivitas yang berbeda nih ketika kita rekrut orang dan kita menambah omset. Oleh karena itu kita bagi nih, di minggu pertama biasanya kami sangat fokus sekali di jaringan. Apa saja yang kami lakukan di minggu pertama? Biasanya di minggu pertama kami selesaikan konsultasi, setting goal, terus kadang ada juga training home meeting Bapak Ibu. Tadi sekali lagi ya, kami sangat konsentrasi sekali terhadap penambahan orang yang bisa melakukan home meeting. Lalu kami biasa melakukan home meeting serentak, Green Home Meeting, lalu Green OP, itu biasanya kami lakukan di minggu pertama. Agar apa? Agar secara massa, ya, kami sudah memenuhi struktur Crown di minggu pertama, Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan yang kita tahu, struktur Crown itu hanya cukup 13 orang. Jadi di minggu pertama, bagi Anda yang pengen kejar Crown, Anda cukup fokus pada 13 orang Anda. Lalu setelah Anda memiliki 13 orang Anda di minggu pertama, lalu di fase kedua, itu adalah minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, Anda fokus 80%-nya di jualan Bapak Ibu. Apa aja yang harus Anda lakukan? Yaitu selling, coaching, ya, dan dream sharing Bapak Ibu ya. Ini tentu sangat penting sekali biar untuk menambah semangat grup kita Bapak Ibu ya. Nah, untuk Anda menjadi Crown, ya tugas Anda adalah menambah 1 CP tiap minggu per jalur. Jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu. Banyak orang yang gagal Crown karena melihat, aduh 40.000 susah. Yang 40 juta dalam 1 bulan. Padahal tugas Anda adalah Anda menambah 1 CP setiap minggu per jalur Bapak Ibu ya. Di minggu pertama Anda memiliki 3 jalur CP minggu pertama. Minggu kedua tambah 1 CP per jalur, minggu 3 dan minggu 4 itu juga menambah 1 CP per jalur Bapak Ibu ya. Saya kasih ilustrasinya seperti ini. Ini adalah struktur jaringan PBO Anda di minggu pertama. Jadi untuk Anda yang mau mengejar Crown di bulan Juli ini, jadi sudah wajib ketika Anda di minggu pertama struktur Anda seperti ini. Ya, Anda harus memiliki 3 orang CP di jaringan Anda di minggu pertama. Nah, tapi bukan sampai sini tugas Anda, ya. Karena apa? Biasanya yang suka kita lewatkan adalah di awal bulan kita konsultasi dengan donatur kita, mereka kejar Crown. Ketemu lagi kapan? Ketemu lagi pas tutup buku tanggal 25. Gimana Crownmu, Bro? Aduh, gagal up. Padahal fase kita bukan hanya di awal dan di akhir. Ada satu fase yang hilang. Apa? Controlling, Bapak Ibu. Controlling. Makanya saya itu sangat konsentrasi sekali untuk kawal progresnya. Siapa-siapa aja orang yang mau kejar Ambassador, yang mau Majesty, kita kawal progres tiap minggunya Bapak Ibu ya. Lalu ini tugas Anda di minggu pertama. Minggu kedua, tugas Anda adalah menambah 1 CP lagi Bapak Ibu. Di tiap jalur ya. Anda terus intens dengan orang itu, Anda lihat perkembangan omsetnya, bagaimana melayani konsumennya, ya kan. Pokoknya pastikan masing-masing orang itu memiliki omset 3.000 PV Bapak Ibu ya. Lalu di minggu ketiga seperti ini, minggu keempat seperti ini Bapak Ibu ya. Dan insya Allah Anda bisa Crown di bulan Juli ketika Anda memang fokus pada progres setiap minggunya Bapak Ibu ya. Nah, lalu stimulus untuk menjadi CP di setiap minggu, biasanya saya dan grup yang kami sering lakukan adalah challenge meeting mingguan Bapak Ibu ya. Challenge meeting mingguan itu ya ada CP minggu 1, CP minggu 2, Royal minggu 3, Royal minggu 4 Bapak Ibu. Biar apa? Biar orang itu terpacu untuk mereka mau dipercepat setiap minggu. Mereka menjadi CP di minggu 1, CP minggu 2, bahkan Royal minggu 3 Bapak Ibu ya. Nah, lalu saya yakin bahwa orang-orang yang masuk ke meeting hari ini, CPD hari ini, itu adalah bukan orang-orang biasa. Ini adalah orang-orang leader yang suatu saat nanti mungkin akan menjadi leader besar.
ya. Tapi di sini izinkan saya untuk mengingatkan kita semua. Ini juga saya mengingatkan ke diri saya sendiri bahwa ketika kita sudah menjadi leader Bapak Ibu, seringkali yang membuat kita berhenti di bisnis ini bukan dari orang lain Bapak Ibu, bukan dari luar sana, bukan lagi dari orang negatif, bukan lagi dari nyinyiran orang, bukan. Tapi seringkali kita berhenti di bisnis ini atau bisnis kita stuck gara-gara dari kita Bapak Ibu ya. Yang pertama biasanya rasa cepat puas diri. Biasanya Bapak Ibu orang yang biasanya dia jalan kaki, naik angkot, terus dapat motor, atau yang biasanya naik motor pakai mobil, biasanya cepat puas. Saya sering sekali ketemu sama orang-orang ini Bapak Ibu. Nah ketika kita sudah punya rasa cepat puas diri Bapak Ibu, disitulah titik dimana kehancuran bisnis kita. Oleh karena itu, izinkan saya pada malam hari ini mengingatkan kita semua untuk yuk sama-sama. Ini bukan, tadi kalau misalkan saya bisa kutip dari kata-kata Pak Gigi, jangan terjebak oleh kemenangan sementara. Karena ada kemenangan besar di depan sana Bapak Ibu ya. Nah biasanya kenapa orang lebih cepat puas diri? Karena dia lupa untuk upgrade visi. Dia sudah mencapai nih pencapaian dia. Dia lupa upgrade visinya. Dia sudah pakai mobil nyaman. Bahkan seringkali banyak juga di grup saya Bapak Ibu, mobil perangnya nih, mobil pertamanya, dibagus-bagusin Bapak Ibu. Padahal yang mobil perang itu semakin Anda perbanyak kilometernya, disitulah semakin cepat Anda mengganti mobil dengan lebih bagus lagi Bapak Ibu. Ya, jadi harus terus upgrade visi, jangan mentok dengan pencapaian Anda hari ini. Nah, begitu banyak leader yang lupa upgrade visi, gara-gara apa? Gara-gara dia hanya memikirkan impian dia sendiri. Dia punya impian, ketika impian dia udah achieve, ya sudah. Padahal dia lupa bahwa di pundak dia ada puluhan bahkan ratusan orang yang berharap menggantungkan impiannya pada dia. Yang menggantungkan impiannya pada dia Bapak Ibu. Oleh karena itu, yuk sama-sama jangan sampai kita hanya fokus sama impian kita sendiri. Kita harus melihat dari impian nonen-nonen kita Bapak Ibu. Lalu yang keempat, banyak sekali di grup saya, mereka hancur gara-gara korban edifikasi. Nah, jadi korban edifikasi ini juga hati-hati. Yang Anda harus ingat adalah nyamuk itu selalu mati dengan tepukan tangan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Anda juga bisnis Anda hancur, bisnis Anda mati gara-gara tepukan tangan Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, di bisnis ini kita berjuang Bapak Ibu agar bisnis kita naik, omset kita naik, bonus kita naik, PBO kita naik. Tapi biasanya ketika itu semua naik, ego juga mulai naik Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati sekali dengan ego Bapak Ibu. Ya, banyak sekali, bahkan ini sering kali. Bahkan sempat saya tanyakan, bahkan ke Pak Luis Tendian, kenapa begitu banyak leader besar yang berhenti di bisnis ini? Jawabannya cuma satu Bapak Ibu, apa? Ego. Ya, dengan upline downline, ya, dan dengan lingkungan, dengan komunitas, ini hati-hati. Ya, terus tekan ego Anda, setekan-tekannya. Ya, walaupun Anda punya prestasi yang langit, tapi tetap Anda harus bersikap membumi Bapak Ibu ya, karena hati-hati sekali. Nah ini saya juga sedikit sharing tentang perjalanan bisnis saya di tahun 2017 Bapak Ibu, benar-benar turun sekali. Tapi saya tidak akan sharing banyak pada malam hari ini. Cuman intinya ketika bisnis saya turun Bapak Ibu, ya tugas kami adalah ikhtiar, tugas kami adalah terus kerja keras Bapak Ibu. Akhirnya bisnis kami juga bangkit. Ya, dan alhamdulillah puji Tuhan bulan lalu, bulan Juni tepatnya, saya achieve mengejar PBO Majesty 3 Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya sendirian Bapak Ibu, tapi saya juga dengan donen saya ya Pak Robert Stefan, kami sama-sama achieve di Majesty 3 karena kami ya tahu Bapak Ibu, duplikasi yang paling sempurna adalah duplikasi PBO. Secara teknis kita duplikasi itu nggak 100% Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita jualan di Instagram, donen kita jualan Facebook, itu duplikasinya nggak sempurna. Tapi ketika kita itu duplikasikan adalah PBO, itu insya Allah adalah duplikasi yang paling sempurna Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kami terus mengejar PBO biar apa? Biar menjadi visi Bapak Ibu ya. Nah ini alhamdulillah puji Tuhan bentukan PBO kami di bulan Juni ya, Royal, Crown, Ambassador, Majesty dan lain-lain. Saya teringat 2 tahun yang lalu ketika tahun 2017 saat bisnis kami hancur, kami pertama kali bikin CPW. Saat itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. CP kami kurang lebih sekitar 150 orang saat itu. CP. Royal mungkin sekitar 20 orang, Crown-nya mungkin sekitar 10 orang saat itu Bapak Ibu. Dan hari ini kami berhasil meningkatkan standarisasi PBO-nya. Yang selalu saya ingatkan ke grup Bapak Ibu, yuk sama-sama kita tingkatkan standar PBO kita. Gimana caranya kalau misalkan
hari ini yang kita selalu kejar adalah Crown, dan Crown itu adalah sebuah PBO yang prestis, Bapak Ibu. Hari ini yang kita lihat PBO tertinggi apa? Majesty. Padahal yang kita tahu bersama bahwa di balik Majesty itu masih banyak PBO-PBO yang lebih tinggi lagi, Bapak Ibu. Tapi nggak kelihatan sama kita. Tapi nggak kelihatan. Kenapa? Karena kitanya sendiri masih ngejar yang namanya Crown, masih kejar yang namanya Ambassador. Ibarat seperti lampu mobil, Bapak Ibu. Mungkin hanya menyinari sekitar 60 meter ke depan. Kita harus maju ke depan lagi untuk lihat di belakangnya. Majesty 2, 3, 4, 5, bahkan Elite Majesty itu masih gelap. Kenapa? Karena kitanya sendiri masih di posisi Crown. Kita melihat Majesty itu masih silau, Bapak Ibu. Padahal di balik itu masih banyak sekali PBO yang harus kita kejar. Oleh karena itu, hari ini saya mengajak Anda semua, saya mohon bantuan untuk Anda semua. Mari sama-sama kita meningkatkan standarisasi PBO di Indonesia, Bapak Ibu. Dari siapa? Dari kita sendiri, dari grup kita. Jadi kalau misalkan biasanya kita Crown, yuk sama-sama kita tingkatkan PBO kita untuk menjadi Majesty, Bapak Ibu. Ya. Nah, banyak orang yang bertanya, kenapa bisa punya PBO seperti ini? Pak, gimana caranya punya PBO yang luar biasa terduplikasinya? Saya cuma bisa bilang, Bapak Ibu, lewat satu slide ini. Ketika 2013, tepatnya di bulan Juli, saya kejar, Bapak Ibu, di saat saya bintang 6, saya kejar PBO Majesty. Saat itu saya nggak ngerti, Bapak Ibu, bahwa Majesty itu begitu luar biasa. Yang saya tahu apa, saya kejar aja. Dan Alhamdulillah, Bapak Ibu, perjuangan saat di bulan Juli 2013, itu memberikan efek sampai hari ini. Kenapa? Karena slide ini saya bawa kemana-mana. Saya bawa ke tim saya kemana-mana. Saya bilang, saya bisa bintang 6 Majesty. Saya bisa bintang 6 Majesty. Anda juga bisa, Anda juga bisa. Dan dari perkataan itu, Bapak Ibu, ternyata begitu banyak orang yang terinspirasi. Akhirnya mereka bergerak. Oleh karena itu, begitu banyak hari ini yang bintang 7 Majesty, bintang 6 Ambassador. Dan saya cuma bilang, Bapak Ibu, kepada Anda semua, perjuangan kita hari ini, di bulan Juli 2020, kita kejar Ambassador kita kejar Majesty kita nggak tahu. Mungkin perjuangan kita hari ini itu akan menjadi visi buat generasi-generasi kita setelah ini. Orang mungkin akan melihat, wah, upline saya saat bintang 7, saat bintang 8, dia gila-gilaan sekali mengajar PBO Majesty. Dan hari ini adalah giliran saya. Jadi yuk sama-sama, Bapak Ibu, kita wariskan visi ini kepada generasi kita selanjutnya, Bapak Ibu. Dan saya cuma bisa bilang kepada Anda, Bapak Ibu, terakhir ya, bahwa ini adalah visi kita bersama. Saya selalu melihat ini setiap hari, Bapak Ibu. Saya cuma pengen suatu saat nanti Elite Majesty ini akan bersemayam di TMS saya, Bapak Ibu. Dan saya minta, yuk sama-sama kita berpikir besar seperti itu. Tapi untuk melihat seperti ini, kita perlu Majesty yang lebih banyak lagi, Bapak Ibu. Kita perlu ratusan Majesty di Indonesia. Agar apa? Agar Elite Majesty ini seolah-olah terlihat biasa, Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak kepikiran Elite Majesty. Karena apa? Karena mungkin hari ini kita untuk jadi royal aja susah, untuk jadi crown aja susah. Saya tahu, Bapak Ibu, hari ini kita punya tugas yang berat. Tugas kita adalah meningkatkan standarisasi PBO di Indonesia. Anda yang awalnya crown dipaksakan untuk jadi ambassador. Anda yang biasanya ambassador, Anda dipaksakan untuk jadi Majesty. Tapi saya yakin, Bapak Ibu, ketika itu terjadi, Anda akan lihat bagaimana perkembangan bisnis Anda. Anda akan lihat bagaimana visi di grup Anda, Bapak Ibu. Karena mungkin hari ini, secara fisik kita tidak bersama grup. Tapi yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, secara visi, kita harus bersama grup. Tunjukkan visi Anda dengan PBO, Bapak Ibu. Dan terakhir, saya selalu ingat pesan dari upline besar kita, Pak Rizky Kanata, bahwa kita suatu saat nanti harus menjadi leader besar, pemimpin internasional, Bapak Ibu. Dan itu saya yakin sekali. Dan itu ada pada Anda semua, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita menjadi pemimpin dunia dengan PBO, Bapak Ibu. Dan saya yakin Anda semua, Anda semua yang menonton live ini, Anda juga layak untuk menjadi Majesty selanjutnya. Anda juga layak untuk menjadi pemimpin dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.